kehormatan manusia dan kehormatan Allah, dari Yohanes 12 ayat 37 sampai dengan 43. Mari kita baca bersama-sama. Dan sekalipun Yesus mengadakan begitu banyak mujizat di depan mata mereka, namun mereka tidak percaya kepadanya. Terus supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Tapi tahan dulu. Jadi inilah yang selalu membuat orang bertanya-tanya di Power of God. Kalau benarnya gereja ini, Pak, kenapa orang nggak mau beribadah di sini? Padahal sudah banyak yang menerima mujizat. Jawabannya apa? Jawaban saudara apa? Ya supaya tergenapi apa yang kata, tergenapi nubuatan Nabi Yesaya. Karena memang akan tiba saatnya, tiba waktunya, orang-orang sekalipun melihat mujizat yang dari Tuhan, bahkan mengalami mujizat, belum tentu dia bisa nyangkut kepada Yesus. Haleluya. Jadi kita nggak usah heran, semua sudah tertulis. Hanya yang menjadi saran saya, jangan saudara orangnya, ya kan? Jangan kita orangnya. Sudah lihat banyak mujizat, masih aja dulu. Haleluya. Lalu dikatakan apa di situ? Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Ini perkataan murid-muridnya pada waktu itu. Ya kalau begitu Tuhan, kepada siapa lagi kami? Ya kan? Kau saja pun yang sudah benar jelas-jelas membuat mujizat, banyak mujizat, orang melihat mereka tetap gak percaya. Ya kan? Kalau bahasa-bahasanya atong rohani dia nama ham. Kemana lagi kami memberitakan? Sedangkan Tuhan saja yang sudah langsung Tuhan, orang gak percaya. Haleluya. Terus 39 ya. Karena itu mereka tidak dapat percaya, sebab Yesaya telah berkata juga. Terus ia telah membutakan mata dan kedegilan hati mereka, supaya mereka jangan melihat dengan mata dan menangkap dengan hati, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Jadi bersyukurlah kalau sampai hari ini Tuhan membuka hati. Amin. Jadi jangan izinkan ya engkau memiliki hati yang kecil. Haleluya saudaraku. Bilang sama Tuhan dulu, pegang hatimu. Tuhan, terima kasih kalau sampai hari ini kau buka hatiku. Jangan sampai Tuhan hatiku menjadi hati yang kecil. Ya. Ayat 41. Hal ini dikatakan oleh Yesaya karena ia telah melihat kemuliaannya dan telah berkata-kata tentang dia. Terus, namun banyak juga di antara pemimpin yang percaya, bayangin. Namun banyak juga di antara pemimpin yang percaya kepadanya. Banyak yang percaya, berarti dari kata-kata ini bisa kita simpulkan, berarti ada juga yang tidak percaya. Pak, maksudnya di sini para pemimpin apa ini? Pemimpin agama pada saat itu, yaitu orang Farisi, para ahli Taurat. Ada yang percaya, ada yang tidak percaya. Kan itu kisahnya kan, kalau kita nonton videonya kan, ada yang percaya dan tidak. Ya. Ketika Yesus membuat mujizat. Jadi sekarang kan seperti itu sama kan. Para pemimpin gereja, hamba Tuhan, pendeta, pastor,
Banyak yang nggak percaya mujizat. Banyak yang nggak percaya bahwa Yesuslah pelaku mujizat itu. Sekalipun ada yang percaya, tapi jangan sampai saudara orangnya. Amin. Tetapi kalau ada Farisi, mereka tidak mengakui terus terang, supaya mereka jangan dikucil 43. Sebab mereka lebih suka akan kehormatan manusia daripada kehormatan Allah. Makanya tema kita kehormatan manusia dan kehormatan Allah. Nah, sebelum saya lanjutkan, kita pahami dulu apa itu kehormatan. Apa itu kehormatan? Kalau bahasa Bataknya kehormatan itu apa? Asangakon. Ya. Kalau bahasa Karonya apa? Kaiti. Kalau bahasa Niasnya apa? Semange. Nah, semange itu kehormatan. Tapi kita mau belajar dan pahami dulu apa itu kehormatan dan siapa orang-orang Farisi yang diceritakan di sini. Kita akan belajar dulu. Nah, apa itu kehormatan? Yaitu nama baik atau harga diri. Atau harga diri itu kehormatan. Bisa juga kesucian. Makanya kalau kepada seorang perempuan itu, ketika kehormatannya direnggut, berarti itu kesuciannya yang direnggut. Jadi kehormatan juga bicara kesucian, ya. Tapi yang mau kita ambil di sini adalah tentang nama baik atau harga diri. Nah, lalu orang-orang Farisi, siapa itu orang-orang Farisi? Ya, atau orang Yahudi. Jadi orang Farisi ini sebenarnya orang Farisi adalah orang Yahudi. Orang Yahudi yang merasa paling benar pada masa itu. Jadi orang Farisi ini adalah orang Yahudi. Ya. Orang yang merasa paling benar pada masa itu karena mereka menjaga dan mematuhi hukum agama Yahudi. Ya. Pada masa Bait Allah yang kedua, abad kedua sebelum Masehi. Sekali lagi saya jelaskan, orang-orang Farisi yaitu orang Yahudi yang merasa paling benar pada masa itu karena mereka menjaga dan mematuhi hukum agama Yahudi pada masa Bait Allah yang kedua, abad kedua sebelum Masehi. Itu orang-orang Farisi. Orang-orang yang merasa paling benar, patuh kepada hukum agama Yahudi pada masa itu. Nah, saya mau ingatkan kepada saudara, patuh kepada hukum agama belum tentu patuh kepada hukum Tuhan. Sekali lagi, patuh kepada hukum agama belum tentu patuh kepada hukumnya Tuhan. Sekalipun agama itu sudah menyembah Allah Bapa, Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub. Ingat, orang Farisi sudah menyembah Allah pada masa itu. Mereka sudah menyembah kepada Allah Bapa Abrahamnya, Ishak, Yakub. Ya. Nangkap kira-kira? Ya. Orang yang patuh kepada hukum agama itu biasanya sombong dan angkuh. Ya. Itulah ahli Farisi. Merasa paling benar, ya, dan susah percaya kepada Tuhan meskipun ataupun sekalipun melihat banyak mujizat yang dari Tuhan. Nah, itulah yang dialami orang-orang Farisi. Sekalipun sudah menyembah, ya, sudah berdoa, sudah beribadah kepada Allah Bapa Abraham, Ishak, Yakub, ya.
Kenapa mereka sombong? Ya. Nah, itu tadi yang dijelaskan kan mulai dari ayat 37 sampai dengan 39. Ya. Balik lagi ke 37 sampai 39 tadi. Dan meskipun Yesus mengadakan begitu banyak mukjizat di depan mata mereka, namun mereka tidak percaya kepadanya terus, supaya dilapatlah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami, dan kepada siapakah tangan kuasa Tuhan, kekuasaan Tuhan dinyatakan? Karena itu mereka tidak dapat percaya. Sebab Yesaya telah berkata juga. Ya. Dan inilah yang terjadi pada masa ini. Ya, inilah yang terjadi pada masa ini, munculnya kekristenan Farisi, Kristen Farisi yang sombong angkuh hanya karena patuh kepada hukum organisasi, hanya karena patuh kepada hukum gereja tertentu. Mereka menjadi sombong dan angkuh karena mereka pikir kalau sudah patuh kepada hukum-hukum gereja, hukum-hukum organisasi, mereka sudah yang paling hebat. Mereka nggak sadar belum tentu itu hukum Tuhan. Nangkap kira-kira? Makanya kita nggak ada di sini hukum power of God. Ya. Ada tuh ya. Kita nggak pakai di sini hukum GDP. Ini nggak apa-apa, baik. Karena saya nggak mau saudara saya ajak tunduk kepada organisasi. Saya nggak mau ngajak saudara tunduk kepada merek. Sama seperti Kristen yang lain, tunduknya kepada merek. Seolah-olah kalau sudah meninggalkan merek tertentu, pemberontak. Ya. Memberontak itu bukan karena meninggalkan merek gereja. Memberontak itu karena meninggalkan hukum-hukumnya Allah, hukum Tuhan. Nangkap kira-kira? Tapi gereja sekarang mendoktrin jemaat supaya tunduk kepada hukum organisasi, tunduk kepada hukum merek gereja tertentu. Ini penyesatan. Haleluya. Makanya sampai hari ini ada saya bawa apapun yang ada di GGP. Dari awal pun saya gabung ke GGP, saya sudah bilang saya nggak bisa diintervensi. Kalau siap saya akan gabung, kalau enggak saya cari organisasi lain. Oke, siap, saya datang ke tangan. Karena saya mau bawa saudara berfokus kepada hukum Tuhan. Amin. Haleluya. Saya berharap saudara, kalau ada orang berkata kenapa kau di power of God, karena aku cinta power of God, itu lutut loh. Iya Pak, nih kasar kali Pak, iya lutut. Enggak boleh lutut. Tapi kalau kau bilang karena saya temukan hukum-hukumnya Tuhan, hukum-hukumnya Allah diterapkan di power of God, maka saya di power of God, baru keren. Ya kan? Nangkap kira-kira. Makanya kita nggak akan boleh diintervensi hukum apapun. Ingat, hanya hukum-hukum Allah yang bisa mengintervensi kita. Di luar daripada itu tidak boleh. Saudara harus tanamkan. Semalam kita sudah belajar tentang hukum-hukum Tuhan. Ya. Kenapa kita kehilangan berkat-berkat yang dijanjikan Tuhan? Berkat penyertaan, berkat pemeliharaan, berkat perlindungan, karena kita nggak tunduk sepenuhnya kepada hukum Allah. Amin. Itu yang terjadi kan? Organisasi gereja, merek gereja membawa orang-orang mencintai merek itu. Makanya sampai sekarang, coba kalau saudara singgung merek gereja, dipenjarakan kau. Iya kan? Ceklah merek gereja, besok kau masuk sel. Kenapa? Karena mereka mencintai merek. Kenapa mereka cinta merek gereja, nggak cinta Tuhan? Mereka diikat dengan hukum-hukum
sudah ada banyak penyesatan. Ya, saya akan terus sampaikan kepada saudara. Terus akan saya ulang-ulang. Kalau saudara sudah temukan penyesatan hukum Tuhan di Power of God Ministry, silakan angkat kaki pindah. Udah? Ya, saya nggak larang saudara pindah. Kalau saudara sudah temukan ada penyesatan hukum-hukum Tuhan, cabut. Saya nggak akan bilang saudara pemberontak. Haleluya. Tapi kalau cari-cari masalah perkara, itu namanya saudara jahat. Misalnya dengan menjelek-jelekan saya, itu beda lagi ceritanya. Tapi kalau saudara sudah temukan ada penyesatan, penyimpangan hukum-hukum Tuhan di Power of God, silakan pindah. Tapi saya percaya, saya akan terus berusaha di Power of God, bahwa yang harus kita tegakkan adalah hukum-hukumnya surgawi, hukum-hukumnya Tuhan. Sekalipun melawan arus dunia, kita siap. Amin. Amin. Ya. Gak perlu takut. Saya setelah tahu saya firman ini, saya pelajari, saya tekatkan terus. Tak akan saya bawa kalian mencintainya. Kalau benar bilang toh kalau mau organisasi nggak apa-apa. Kenapa rupanya kalau kita hanya pakai Power of God, takut saudara ditangkap? Haleluya saudaraku. Haleluya. Buimu udah bui takut. Kalau bapak mau beli takut bapak udah mau lagi pon. Neng tuh biar guys. Ya kan kalau kita lihat orang-orang Kristen sekarang begitu sombongnya dengan merek-mereknya kan, makanya salah satu penyebabnya kenapa orang Kristen nggak bisa bersatu, karena mereka nggak cinta Tuhan, cinta merek. Yang ini mencintai merek, yang ini mencintai mereknya. Jadi kalau nggak satu merek, nggak ada kasih. Kan itu yang terjadi sekarang kan? Kalau nggak satu merek, nggak ada kan? Nggak ada kasih. Memang fakta. Bukan hanya sekelas jemaat pengerja pelayan, kami juga sekelas pendeta. Kalau sudah beda merek, jangan sesat. Pertama kita merintis, kita dari Gesja. Begitu saya keluar dari Gesja, kita mulai dengan pendeta Gesja, lihat saya. Langsung kayak di dalam hatinya ini si Romitang orang sesat. Hanya karena saya meninggalkan Gesja, nengok saya kayak nengok hantu. Sama Jaitum. Saya kan dulu orang Jaitum. Nengok saya itu nengok hantu. Kenapa lagi? Saya kadang-kadang melihat, aduh Tuhan, Yesus datang ke dunia gak pernah bawa merek. Para nabi-nabi diturunkan oleh Tuhan gak bawa merek. Rasul-rasul gak bawa merek. Amin saudara. Sangat memprihatinkan. Sangat memprihatinkan. Saudara di luar ketemu dengan jemaat GBI, mereka bertanya, gereja di mana Pak? Oh, GGP Power of God Ministry. Langsung kita dianggap sepertinya kalau nggak GBI, kita ini dapur. Kacau kita. Padahal nyanyian pujian itu sering dinyanyikan di gereja-gereja kan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Lompat-lompat dia kan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan, kulihat di wajah kemuliaan Bapa. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Tapi bohong. Kasih apa yang dipraktekkan? Kasih organisasi, kasih merek gereja. Kalau nggak satu merek, aku nggak mengasihimu. Sesat kau di sana kau. Sudah.
lain, nggak apa-apa, tetap kasih mereka. Baru pulang gereja saudara kita. Amin. Amin. Biar mereka kaget. Paham sampai di sini? Jangan kita jadi Kristen-Kristen yang sombong dan angkuh. Harus mencintai merek. Ada tuh mujizat Tuhan di merek yang lain. Itu nggak akan diakui bahwa itu tuh. Kan itu yang terjadi sekarang kan. Beberapa banyak pun mujizat di bawah obat. Mujizat yang dikerjakan oleh Roh Kudus yang adalah Tuhan. Orang lain mereka melihat, mereka gereja lain melihat, mereka nggak akui bahwa yang bekerja di bawah obat ministry adalah Tuhan. Tolong doame, ada mungkin Tuhan ini. Nah, ya kan? Tidak mesti mau tidak cuma anak bodoh Tuhan betul, kau pernah betul cuma ada. Mungkin bola kau ini mesti belum ditanya PT kerwa benar. Di gereja kami betul tuh udah gereja kami ini sama. Di buku di dalam ganteng berwibawa, punya mobil, punya cincin, punya emas, nggak kere. Saya bilang suatu saat saudara kenalan dengan gereja lain yang gerejanya mewah dan apa sih akan ditampil. Misalnya kenal dia Pak Rubintang, katanya. Katanya panjang ujungnya. Biar kan nyebutnya yang kayaknya itu, padahal apanya pun tak ada katanya. Jadi mereka nggak percaya. Karena mindsetnya sudah rusak, paradigmanya, pandangannya akan Tuhan sudah rusak karena mereka nggak diikat dengan hukum-hukum Tuhan, tapi mereka diikat dengan hukum-hukum merek gereja tertentu. Sama dengan misalnya mujizat dalam memberi, mujizat dalam persembahan, mujizat dalam memberi korban, contoh mujizat dalam persepuluhan. Ada banyak orang mengalami mujizat dalam persepuluhan keuangan, jadi berkata oleh Tuhan, tapi datang gereja lain, mana ada itu, ada dagang kau, katanya kan. Kenapa? Karena dia sudah didoktrin dengan hukum gerejanya bahwa nggak ada mujizat keuangan di situ. Iya kan? Jadi ngapain memberikan? Buktinya saya nggak memberi, saya kan keuangan saya aman kok. Jadi tetap yang namanya mujizat dari sudut apapun, segi apapun itu, mereka akan tetap menolaknya. Kecuali kalau sudah terpojok. Biasanya Kristen-Kristen yang sudah terpojok barulah, iya kan? Udah terpojok dia, udah bingung dia kan? Nah, pergi ke dukun nggak ada mujizatnya, pergi ke pusuk kuit nggak ada mujizat, pergi ke kuburan nggak ada mujizat. Aku dengar adanya di sana, ke sana lagi baru lah. Itu pun selesai itu tetap juga nggak percaya. Salam. Apakah yang ada di hadapan saya ini Kristen Parisi? Salam saudaraku. Tidak. Postur aku jawabannya. Amin. Postur aku. Haleluya. Susah ini Kristen Parisi. Mereka lebih memilih menjaga harga dirinya sebagai manusia daripada menjaga harga diri Allah. Itu Kristen Parisi. Kan itu tadi dikatakan dalam ayat 42-43,
Enggak lagi. Namun banyak juga di antara pemimpin yang percaya kepadanya, tetapi oleh karena orang-orang Farisi, mereka tidak mengakuinya terus terang, supaya mereka jangan dikucilkan terus. Sebab mereka lebih suka akan kehormatan manusia daripada kehormatan Allah. Mereka lebih memilih kehormatannya sebagai manusia daripada menjaga kehormatan Allah. Ini jahatnya setengah mampus ini. Kristen-Kristen yang seperti ini, orang-orang Farisi, Kristen Farisi yang berpikir begini kepada Tuhan pada saat itu. Pada saat itu mereka berpikir seperti ini: kalau kami percaya kepada si pembuat mujizat ini, si Yesus Kristus ini, si kurang ajar ini, kira-kira begitu kan? Iya kan? Kan kira-kira begitu cara pikir mereka waktu ini. Apa kata orang? Apa kata orang kalau aku percaya ini mujizat Tuhan? Apa kata pemimpin-pemimpin Farisi nanti kepada saya? Apa nanti kata gerejaku kalau aku percaya di bawah obat ada mujizat Tuhan? Apa kata gerejaku? Malu. Kan itu yang terjadi kan? Malu saya dong katanya. Dia lebih memikirkan harga dirinya daripada harga diri Tuhan. Banyak Kristen sekarang seperti itu. Nggak peduli dia kehormatan Tuhan, harga diri Tuhan. Yang penting harga dirinya yang lebih utama. Ini manusia kurang ajar. Ini Kristen kurang ajar. Sebagai manusia seharusnya kita lebih menjaga harga diri Tuhan, lebih menjaga kehormatan Tuhan. Nggak apa-apa kita direndahkan. Sama juga pendeta juga seperti itu kan. Demi menjaga harga dirinya, misalnya kebanyakan gitu kan pemimpin gereja. Karena dia nggak bisa bikin mujizat, takut nanti jemaatnya ini hilang. Kemana harga diriku dalam hatinya? Terpaksa dia khotbah yang mengatakan yang di sana itu sesat itu. Kenalnya orangnya itu. Kenal kali pun aku sama dia. Jadi nggak mungkin itu dari Tuhan, sesat itu katanya. Karena dia udah mulai menjaga kehormatannya sebagai pemimpin. Maaflah saya ini kalau sampai jemaatku ini mengakui bahwa yang di sana itulah ada Tuhan. Malu dia. Malu Bapak. Bahkan banyak orang Kristen memilih lebih baik mati. Lebih baik mati mempertahankan merek gerejanya daripada dia pergi ke salah satu merek gereja yang ada mujizat Tuhan. Lebih baik dia mati, bayangin. Hanya karena jaga-jaga kehormatan. Saya banyak melayani merek gereja lain yang sakit parah. Tahu apa katanya? Amang, kalau bisa Amang minta tolong apa? Kalau bisa Amang jangan tahu gereja kami. Kenapa rupanya? Nanti saya kena sanksi Amang. Peraturan di gereja kami begini. Kalau tahu nanti dia, aku di power of God disembuhkan, didoakan Amang. Mampus aku katanya. Kok sama pemimpin mereka gereja dia takut sama Tuhan, nggak takut coba. Kadang-kadang kalau jumpa yang seperti ini, benar Bapak. Kadang mau pulang, karena terlalu bohong. Kok takut sama pemimpin gereja? Ya kalau memang nggak ada di situ mujizat Tuhan nggak bekerja di situ, bilang maaf Pak, Bapak nggak bisa menghadirkan mujizat Tuhan di sini, makanya saya harus ke sana. Jangan kau marah, bilang kan gitu kan? Ini malah dia takut. Kadang-kadang sebenarnya mau saya usir, tapi saya takut berdosa.
Saudara takut disingkirkan demi mencari kehormatan Tuhan? Ada yang takut di sini disingkirkan hanya karena mencari kehormatan Tuhan? Hah? Selalu sehingga menjawab muda nang siap tu bilang pak kau udah biar dari itu tujakan benda bapak dulu lalu ya kan fakta itu kan. Masih kita mikirkan harga diri kita. Saya sudah bilang kepada saudara, ingat, kalau kau masih mikirkan harga dirimu di hadapan orang mengikut Tuhan, kau akan gagal jadi mengikut Tuhan. Percayalah, tinggal nunggu waktu kau akan jatuh terkapar. Orang Tuhan sudah berjanji kok, hanya orang-orang yang berani direndahkan diri dia, itulah yang akan diangkat Tuhan, dimuliakan Tuhan. Kalau kau takut direndahkan, dijatuhkan harga dirimu demi Tuhan, demi mengakui dia, demi kepercayaanmu kepada dia, takut kau, udahlah. Meratap aja kau siang dan malam. Ada yang masih takut harga dirinya diinjak-injak demi Tuhan. Ada yang masih takut harga dirinya diinjak-injak demi Kristus. Makanya saya nggak mau bertingkah-tingkah, cari-cari perhatian demi dihormati orang sebagai seorang pendeta. Nggak ada. Mau di mana-mana pun saya keluarnya terserah, kan saya hanya pakai celana pendek. Nggak perlu saya pakai style yang mahal-mahal seperti yang dilakukan hamba-hamba Tuhan yang lain supaya dihormati. Cari-cari perhatian berbagai macam cara ngapain? Kepada Bapak, maka Bapak sendiri akan beri kehormatan kepada saya. Amin. Ngapain dihormati manusia tapi tidak dihormati Tuhan? Untuk apa coba? Haleluya. Jadi jangan seperti orang Farisi ya. Mengakui bahwa ada mujizat Tuhan dipamerkan. Terserah orang bilang apa. Bilang saya bukan memberhalakan kok, bukan. Memang fakta kok dipamerkan ada mujizat Tuhan dan pekerjaan Tuhan bilang. Haleluya. Bukan karena pamerkannya, bukan karena siro bintangnya bilang. Mataku sudah melihat dan aku percaya Tuhan bekerja bilang. Amin saudaraku. Jangan kau jadi Kristen Farisi. Kadang-kadang juga saya melihat saudara yang sudah mengalami kesembuhan di sini. Kadang-kadang melihat saudara gengsi untuk bersaksi, bingung saya. Saudara kan saya pantau, ada pasien, kan mau saudara bersaksi. Kenapa banyak bersaksi? Bilang aku pun di sini aku dipulihkan Tuhan. Di sini loh melihat pekerjaan Tuhan untuk memotivasi orang-orang yang datang ke Bapak Buka. Saya kan selalu saya perhatikan saudara, nggak ada. Kamu harus naik kalah menolak. Saudara udah lihat saya bagaimana saksikan diri saya saksikan busuknya saya, kotornya saya, perjinaan saya. Kenapa banyak? Saya tanya dulu saudara, kalau saudara bongkar kebusukan saudara, kenapa banyak? Direndahkan orang kau gara-gara
bagaimana? Terus kenapa rupanya? Saya tanya. Yang penting nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Saya mana-mana saya nggak takut. Saya dengar kalau ini tak dulu mantan bezina. Oh iya, nah SMP pun putih duri bilang. Begitu Pak ya? Iya. Nah memang makanya puji Tuhan. Kalau enggak karena Kristus, bilang mungkin ada orang hari ini putih duri bilang. Sanu, malu saudara. Hah? Malu. Saya lihat gitu kan, aduh. Bilang apa dulu? Si Cepur aku bilang, kenapa Pak? Kata itu kan memuliakan Tuhan. Iblis ditelanjangi. Ingat ketika kau bersaksi siapa kau dulu, kau dirusak oleh si iblis sebenarnya. Berarti kau sedang menelanjangi, bukan mempermalukan dirimu. Kau sedang ala harga kehormatan harga dirimu. Mailau, malu kau. Ada seorang pendeta di YouTube, di Facebook, dia terkenal. Saya lupa nama pendetanya. Saudara nggak tahu, saudara yang tahu. Orangnya ganteng, istrinya cantik, tapi dua-duanya mantan bezina. Seperempat mantan pelacur, selagi-lagi mantan gigolo. Setiap mereka naik, mereka selalu saksikan siapa mereka dulu. Bahwa mereka adalah bajingan, kurang ajar, bangsa, tukang bezina, tukang narkoba, tukang mabuk, merokok. Tapi banyak yang membuli. Nggak ada dirinya, bangga menceritakan katanya. Ini manusia otak nggak jelas. Merasa suci padahal dia yang paling busuk. Saya bisa rasakan ketika saya bongkar diri saya, siapa masa lalu saya dulu. Saya bisa rasakan di dalam roh saya, Tuhan itu bersukacita. Benar. Karena salah satu tujuan daripada sebuah kesaksian adalah untuk mempermuliakan Tuhan. Tuhan akan semakin dimuliakan. Hebat Tuhannya yang bisa jadi ubah bagi orang-orang yang pikirannya jernih. Tapi kalau sekurang aja dia tetap kurang aja. Kasih tahu aja. Gak usah pikir-pikir kehormatan. Pikirkan aja kehormatan Allah. Bagaimana supaya Allahmu itu, Yesusmu itu semakin dihormati orang lewat kesaksian hidup. Lewat bagaimana kau merendahkan dirimu, lewat bagaimana kau berani menjatuhkan kehormatan harga dirimu dari kehormatan Tuhan. Bukan harga diri atau kehormatan Tuhan yang kau jatuhkan dari harga dirimu, kehormatanmu. Itu yang dilakukan orang Kristen sekarang. Kan itu kan? Demi dia jadi orang yang terhormat. Tuhan nggak perlu dihormati, orang pun nggak peduli dia. Apalagi kita orang menjaga kehormatan leluhur paling hebat, menjaga kehormatan orang yang sudah mati yang masih jauh itu paling hebat. Tapi menjaga kehormatan Tuhan yang menciptakan dia nggak mampu dia. Padahal Tuhan yang menciptakan dia, coba. Tuhan yang menciptakan orang Batak, Tuhan yang memberikan kehidupan kepada orang Batak, Tuhan yang memberikan kesehatan kepada orang Batak, Tuhan yang membuat orang Batak sehat-sehat diberkati pekerjaannya, tapi nggak mampu menghormati Tuhan, tapi mampu menghormati leluhur yang sudah mati. Jahat nggak? Jahat. Kita jangan sampai jadi Kristen yang seperti itu. Hormati. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau adalah yang
tapi di dalam hatimu nggak menghormati dia, gak ada rasa apa-apa, biasa aja kau. Kagum hermaya ada engkau. Iya kan? Orang memang gak menghormati Tuhan. Kalau kamu gak menghormati Tuhan, di hatimu itu ada terasa apa? Kadang-kadang kita bisa mau menangis, benar nggak? Padahal yang kita nyanyikan bukan nyanyian sedih, tapi kita bisa sebenarnya kita mau teriak gitu. Karena memang hati kita ini benar-benar nggak bisa dibohongi bahwa kita benar-benar menghormati Dia. Dari mana kelihatan? Dari cara hidupmu. Dari mana kelihatan ketika kau dilecehkan dari Tuhanmu? Marah nggak kau? Sakit hati nggak? Mundur nggak? Jadi jangan takut disingkirkan namanya. Jangan pernah takut. Kalau Tuhan di pihakmu, manusia boleh menyingkirkanmu, manusia boleh mengasingkanmu, asalkan jangan sampai Tuhan. Kalau sudah Tuhan yang menyingkirkanmu, bilang dulu di sampingmu, mau bilang. Iya kan? Mau nggak kita ini? Mau. Kalau udah Tuhan yang menyingkirkanmu, sudah selesai kau. Sama waktu Adam dan Hawa disingkirkan kan? Kan selesai. Haleluya. Hidup dalamku. Iya, begitu Adam dan Hawa disingkirkan. Kan kena kutuk. Ya udah. Begitulah kalau saudara jadi orang Kristen, tapi orang Kristen yang sudah disingkirkan Tuhan, udah hidup dalam kutuk. Dan bukan hanya saudara, tapi saudara mesti sudah menjanji firman. Ada banyak orang Kristen masih merasa belum disingkirkan Tuhan curhat. Hanya karena dia masih ke gereja, masih beribadah dan berdoa. Saudara jangan salah, orang Farisi paling jagonya ibadah. Iya kan? Itu sejarah loh. Orang Farisi yang Taurat itu paling jago ibadah, paling jago beribadah kepada Allah, paling taat kepada hukum agama pada saat itu. Yang nggak dia ada tandingannya. Tapi kurang aja. Jangan mau jadi Kristen paling. Saya mau saudara dan saya seperti Pinehas dan Eleazar. Ya. Pinehas dan Eleazar, anak Imam Harun, yang lebih membela, lebih memihak kepada kehormatan Tuhan. Coba lihat Bilangan 25 ayat 11. Bilangan 25:11. Ayo semua orang baca yang keras. Pinehas anak Eleazar anak Imam Harun telah menyurutkan murkaku dari orang Israel. Tahan dulu, kenapa Tuhan menyurutkan murkanya? Karena terus lanjut. Oleh karena dia begitu giat membela kehormatanku di tengah-tengah mereka, sehingga tidaklah kuhabisi orang Israel dalam cemburuku. Iya, oleh hanya karena Pinehas dan Eleazar membela kehormatanku, kata Tuhan. Mereka berdua lebih membela kehormatan Allah Bapa. Bukan yang mereka kira itu kehormatan manusia.
tapi kehormatan Tuhan, sehingga terluput dari murka Tuhan amarah Tuhan. Pembelaanmu, pemihakanmu kepada kehormatan Tuhan, itu yang akan membuatmu lepas dari murka Tuhan. Kau akan selamat. Makanya saya bilang, kalau kau masih pikirkan harga diri, kehormatanmu di hadapan Tuhan, kau mengikut Tuhan. Gagal kau mengikut Tuhan, tinggal nunggu waktu selesai. Moga-moga ingat, siapa yang dimasukkan ke dalam api? Hah? Abednego sama? Abednego sama? Sadrak dan Sadrak, Mesak dan Abednego. Iya kan? Siap dibakar. Siap dibakar. Mana kita tahu? Ya. Kita jangan kalah dengan mereka. Kalau mereka berani mati demi orang yang mati, orang berani mati demi leluhur, kau harus berani mati demi Tuhan. Kalau kau mati demi Tuhan, kau mati syahid, kau akan ke surga. Tapi kalau kau mati membela kehormatan orang yang mati, kau masuk neraka. Haleluya. Jangan kalah kita dengan mereka. Cuma mereka memang rela mati demi leluhur, demi nenek moyang. Iya kan? Rela mati kan? Rela mati mereka. Makanya kalau kita ejek, kita yang ini, kita ini. Ada dong kok sakit pukul katanya. Nggak suka kita yang itu sedang ini. Kak ini dulu katanya. Kok ejek bohong pukul katanya. Tak kali katanya. Iya kan? Buat isi kau katanya. Mereka berani mati, tapi urusan Tuhan lain ceritanya. Padahal kalau dia mati demi Tuhan, pasti ke surga. Ke surga. Jadi harus jadi apa? Jadilah seperti Phineas dan Miriam. Jadilah juga seperti Abednego, siap dibakar pun jadi. Undang, siap tak berduit pun kau demi Tuhan belum tentu siap. Siap tak makan kau satu hari ini demi Tuhan, mau kamu itu aja belum siap. Apalagi mau urusan nyawa. Oh no, nggak saya orang sematuk dibandingin tangan atau obat ini. Urusan ini aja kau belum siap, urusan ini. Betul orang urusan nyawa, urusan ini aja, urusan nyawa secok kamu butuh kamu. Nggak berontak ke Tuhan, iya kan? Masih urusan berat sudah berontak sama Tuhan coba. Urusan dompet aja udah berontak sama Tuhan. Ihop ketemu ya kan? Coba lihat orang waktu hanya urusan perut satu jengkal, berani gila-gilaan kan? Hanya karena uang berani dia menjatuhkan kehormatannya sebagai hamba Tuhan, iya kan? Semua dilakukan, jilat sana, jilat sini, jilat sana, yang penting dapat cuan. Tapi demi kehormatan Tuhan, banyak hamba Tuhan tidak mau. Kita kan bagi bintang kan bukan untuk mampus kita jadi hamba Tuhan dan lain. Banyak yang begitu. Sama kau lah itu katanya. Tapi untuk Tuhan, untuk uang, demi perut secengkak, berani dia menjatuhkan harga diri. Padahal ketika dia berani jatuhkan harga dirinya, kehormatannya demi Tuhan, saya percaya dia akan dipelihara oleh Tuhan. Dia nggak tahu jurusnya. Saudara juga sebagai jemaat Tuhan, umat Tuhan,
Kalau kau berani taruhkan nyawamu, berani kau pertaruhkan sejengkal perutmu itu demi kehormatan Tuhan, nggak akan kosong perutmu, percaya saya. Pos maruham, pas udah hudung. Ada percaya angkat tangannya. Ya, jangan lagi percaya dengan tradisi-tradisi Batak ya, mereka tidak itu tuh hudung boros udah orang boras katanya. Saya mau bilang kepada saudara, burung gagap Tuhan yang pernah memberikan makan Elia, burung gagap itu pun sampai hari ini masih ada. Hanya kamu tak imani. Iya. Ini saya bersaksi lagi nanti nih, lala kamu mau bertanah-tanah, mau bikin mau nanti kan. Saya satu minggu ini saya udah bingung, karena akan banyak pengeluaran. Itu semua mau sampai gimana? Gimana nih ya pengeluaran kita untuk Desember begini, uang baju kita juga udah begini. Iya benar, saya nggak bohongin. Saudara, saya sujud di sini. Hari Senin saya sujud di sini. Hari apa aku bikin Tuhan uangnya? Saya sujud di sini. Tuhan, kalau bisa uang baju aja dulu deh. Semua nggak dijawab jawabnya. Totalkan dulu, aku bilang nggak dijawab. Ya udahlah, nggak perlu dijawab Tuhan. Tapi tolong permintaanku kau jawab. Itu jarak 3 hari. Nggak tahu kemana. Saya udah bayar uang balik. Saya transfer. Iya benar. Saya lagi dulu megang handphone, tiba-tiba masuk banking. Tengok katanya, woi, cepat kali Tuhan dalam hatimu. Satu lagi. Apa tadi? Kalian deh. Hampir 1 juta. Kalian di rumah kan? Mungkin saya percaya. Sebelum Desember Tuhan jawab. Amin. Apakah saudara pernah lihat saya pikiran orang genis? Enggak pernah. Antik gede. Tuhan ngomong tidak boleh mengiris. Menjilat sama manusia. Tapi kalau saudara bilang menjilat sama Tuhan, nah itu kerjaanku. Kadang saya duduk pemain handphone. Gimana kan rame ini? Dia nggak tahu. Hatiku bukan ke handphone, mataku aja ke handphone. Tapi perasaanku ini, jiwaku ini tetap sama Tuhan. Tuhan, aku butuh ini. Tuhan, aku butuh ini. Benar Bapak. Saya nggak hanya terhubung sama Tuhan hanya ketika berdoa, hanya ketika menyembah, tidak. Kesalahan banyak orang ketika menyembah dia terhubung dengan Tuhan, iya kan? Begitu keluar dari hadirat tak terhubung lagi dia. Makanya jahat. Di hadirat dia kelihatan bagus, keluar dari hadirat dia hangus. Kalau saya enggak, lagi duduk saya megang HP, hatiku, jiwaku ini tetap di sana. Tetap bernyanyi-nyanyi di dalam. Tak ada yang ku banggakan selain dirimu. Tak ada yang ku
kebahagiaan kita bukan uang, tapi pribadinya lah bagian kita. Haleluya. Pribadi dia yang harus jadi kebahagiaan. Ketika kau tidak terhubung lagi dengan dia, kau tidak terkoneksi dengan dia, kau harus merasa tidak bahagia. Maka kira-kira kau harus merasa, aduh Tuhan, aku nggak merasakanmu. Aduh Tuhan, aku tidak terhubung denganmu. Apa yang salah? Apa yang kurang? Jangan ketika kau tak beruang kau bisa bersedih. Ketika gak ada lagi apa-apa di dapur, oh ibu-ibu kau bersedih. Karena itu kan sesuatu yang memiliki kami bahwa senang itu enak. Tapi Tuhan gak bisa lagi kau alami, gak bisa lagi kau rasakan, kau biasa aja santai. Yang penting busuk. Punya kehormatan, gak sama. Karena Tuhan juga janjikan kehormatan kok. Tapi saya mau saudara dan saya yang ada di tempat ini, kalaupun kita memiliki kehormatan, biarlah itu yang dari Tuhan. Biarlah itu yang dari Tuhan. Biarlah itu karena Tuhan, karena saudara dan saya setia kepada Tuhan. Dan kesetiaan kita itu kepada Tuhan teguh. Dan biarlah ketika kita punya kehormatan yang dari Tuhan, karena saudara dan saya rendah hati di hadapan Tuhan dan takut akan Tuhan. Itu. Jadi nggak salah punya kehormatan. Tapi pastikan itu yang daripada Tuhan, bukan dari manusia. Atau bukan karena manusia saudara dihormati, tapi karena Tuhan. Lewat apa kesetiaan? Ingat Raja Uzia kehilangan kehormatan yang dari Tuhan karena dia tidak setia. 2 Tawarik 26 ayat 18. 2 Tawarik 26 ayat 18. Apa katanya? Mereka berdiri di depan Raja Uzia dan berkata kepadanya, "Hai Uzia, engkau tidak berhak membakar ukupan kepada Tuhan. Hanyalah imam-imam keturunan Harun yang telah dikuduskan yang berhak membakar ukupan. Ya. Keluarlah dari tempat kursi ini, karena engkau telah berubah setia." Iya, karena dia berubah setia terus, engkau tidak akan memperoleh kehormatan dari Tuhan Allah karena hal ini. Iya. Jadi kebalikannya, kalau saudara setia kepada Tuhan, andai kata pada waktu itu Raja Uzia tetap setia pada Tuhan, maka Raja Uzia akan memperoleh kehormatan yang dari Tuhan. Jadi saudara juga seperti itu. Kalau saudara tetap setia pada Tuhan, apapun yang terjadi dari itu harga mati, kau akan terima kehormatan yang dari Tuhan. Nggak perlu dari manusia, nggak perlu dari tulang. Saya hormati tulang kita. Haleluya. Yang penting dihormati itu Tuhan. Amsal 22 ayat 4. Amsal 22 ayat 4. Apa katanya situ? Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, Iya. kehormatan dan kehidupan. Iya. Jadi rendah hati takut akan maka akan memperoleh kehormatan yang daripada Tuhan. Rendah hati dan takut akan Tuhan. Jangan kepada manusia kau bisa rendah hati, kepada manusia kau bisa takut, kepada dirimu kau bisa takut, tapi kepada Tuhan tidak bisa. Sama orang Farisi tadi kan, karena takut
takutnya mereka kepada manusia orang Farisi tadi. Makanya mereka lebih memilih kehormatan manusia daripada kehormatan Tuhan. Sumber kehormatan itu kan dari Tuhan. Kehormatan itu milik Tuhan, bukan milik manusia. Jadi kalau kamu memiliki kehormatan, maka jagalah kehormatan Tuhan. Pasti saudara dan saya diberikan kehormatan. 1 Tawarin 29 ayat 11. 1 Tawarin 29 ayat 11. Apa katanya? Yang kedua, punyamulah kesabaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Ya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan dan Engkaulah yang tertinggi. Yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai Kepala. Jadi kehormatan itu punya Tuhan, bukan punya manusia. Punya Tuhan miliknya. Itu produknya Tuhan. Makanya hormati Tuhan kalau kau mau dihormati. Tidak usah kita angkat diri atau cari-cari perhatian demi kehormatan, gak usah. Dua Tawarin 25:19. Tawarin 25:19. Apa katanya? Pikirmu engkau sudah mengalahkan Edom, sebab itu hatimu mengangkat dirimu mendapat kehormatan. Sekarang tinggal saja di rumah. Untuk apa engkau menentang malapetaka hingga engkau jatuh dan Yehuda bersama engkau? Iya. Ini adalah perkataan ini kepada, coba kita lihat ke atas 2 Tawarin 25, saya jelaskan. Nah, ini kepada Yoas. Ya, itu dia 18 kali dia jelaskan di situ kan. Yoas raja Israel menyuruh orang kepada Amazia. Raja itu sudah mengatakan, ya, orang yang di gunung Libanon mengirim pesan kepada pohon aras yang di gunung Libanon. Jadi Yoas ini mencoba mencari perhatian karena dia sudah mengalahkan Edom pada waktu itu. Seolah-olah dia pikirnya begini, harusnya aku layak dihormati. Akhirnya dia mencoba mencari cara bagaimana dia dihormati. Dia cari perhatian. Nah, kita nggak perlu seperti itu. Kalau selama ini kita masih mau seperti itu, halo buang. Apapun yang sudah kau lakukan di hadapan Tuhan, nggak usah kau nuntut dihormati. Haleluya. Kita kan seperti itu kan. Maunya setiap melakukan sesuatu yang baik itu, sesuatu yang benar itu, maunya ada yang dihormati. Betul atau tidak? Iya kan, maunya dihormati. Yoas begitu. Aku kan sudah berhasil mengalahkan Edom. Ya harusnya aku dihormati dong. Mana penghormatan untuk aku? Nggak perlu. Haleluya. Saya dulu masih selama jemaat pengerja apapun yang aku kerjakan, Bapak tak pernah dipikir jawab itu sama di hatiku di mau dihormati. Saya dulu hampir setiap hari terganggu kerja. Gimana nggak tahu. Saya keluar dari kantor, kadang-kadang dia nggak tahu. Saya keluar dari kantor untuk menjumpai gembala karena saya ditelepon ada pekerjaan, ada pelayanan. Saya ditelepon, Pak Bintang di mana? Di kantor Pak. Oh lagi kerja? Iya Pak. Ada apa rumahnya Pak? Oh udahlah, nggak usah lama, nggak Pak. Bapak ngomong aja. Oh tolong antarkan saya ke Medan Jogo. Ada yang mau kesembuhan. Oh ya siap Pak.
tunggu saya sekian menit sampai. Saya keluar. Tapi nggak pernah saya nampak-nampakkan di depan dia, Bapak harus hormati aku. Enggak. Kami kalau jumpa datang sama gembala biasa aja. Nggak pernah saya tunjukkan dari ragu aja atau sikap supaya saya dihormati. Bayangin pekerjaan saya tinggalkan. Saya rela berbohong sama bos, saya bilang saya jumpai klien. Tiba-tiba saya ditelepon Pak, saya bilang, padahal saya sedang menemani gembala. Belum lagi biaya operasional dari kantong saya. Tahu saudara, kami belum melayani biaya operasional dari saya. Begitu saya pelayanan, saya lihatnya gembala yang disalam amplop. Saya nggak pernah mikir begini. Pak gembala ini masa fungsinya tentang apa? Haleluya. Nggak pernah saya pikir. Pokoknya saya senang aja, saya antar dia pulang, ya udah. Besoknya saya dimaki-maki di kantor, nggak ada dalam pikiran saya. Aduh, gara-gara gembala itu lah dulu hotel, aduh enggak. Saya tetap bahagia. Kamu tiba-tiba keluar, begini, udah tahu kau kantor begini, pekerjaan ini. Iya Pak, maaf Pak, saya salah. Besok lagi ditelepon lagi, Pak Pintu di mana? Oh saya lagi di luar Pak, kebetulan di rumah klien kantor kami. Ada masalah sedikit. Ada apa Om? Iya tadinya mau ini antar saya kemana Om? Ke perbankan. Ya udah Om tunggu aja. Sekian menit saya sampai. Saya tinggalin. Aku besok saya datang lagi ya. Kita bicarakan mengenai urusan Bapak di kantor. Oh iya Pak Bintang. Saya terima. Sampai hari ini pun saya nggak pernah tuntut kok. Dia harus menghargai saya, dia hormati saya, orang di situ kan. Saya kan tetap saya yang bulannya Pak. Karena kadang-kadang mereka belanja, kami belanja, si Om itu belanja sama istri, saya sama. Oh, salut. Haleluya. Sampai kami dipecat. Iya. Saya biasa aja menjadi gembala itu menjerit-jerit. Nggak ada lebih sama saya, kurang ajar kan? Jadi aku sudah bisa kerjaan begini enggak. Saya bilang kayak gitu ya Pak ya. Iya. Keluar kamu. Oh iya nggak apa-apa. Punya soal gembala, ayo kita keluar. Padahal bukan saya bikin masalah, orang lain yang bikin masalah. Memang si burju-burju sedang juga bikin bas kan? Boleh sendiri dikatakan itu kan? Si buah masih burju-burju, si polos-polos, karena saya polos. Karena pikiran saya hanya itu yang penting Tuhan disenangkan. Saya kami berapa kali dipecat hanya orang bikin masalah kita yang dipecat. Gua sekali 2 kali. Gak pernah saya tutup, mana lah yang pekerjaan dulu nggak dihargai, kenapa lah aku nggak begini. Karena satu yang kupegang, saya percaya kok yang kulakukan itu suatu saat saya akan diangkat Tuhan. Itu aja terus saya pegang. Haleluya. Dan sampai hari ini juga saya percaya, dengan iman saya percaya. Ingat saya katakan ini diantar. Saya percaya bahwa suatu saat bangunan gereja yang paling dekat di Lubang, saya percaya power of God. Saya percaya. Tak perlu saya ngemis. Ingat nanti. Gak perlu saya bikin proposal. Gak perlu saya bikin silat sama orang kaya. Saya selalu bilang sama Tuhan, lakukan kejutan buat Tuhan. Pokoknya kita sambut lagi. Apa sih nggak mungkin? Sebenarnya saya bilang sama orang yang hal-hal kecil saya gampang kok, sering terjadi. Aja tuh di sini tiba-tiba cuma masih kecil-kecil dulu kan? Karena Tuhan menyertai firman-nya dimulai dari hal yang kecil. Nanti kalau langsung besar, sombong. Kita lain sombong. Bagi orang berkorban. Kalau
baca. Biar mata, lihat kan, baca. Haleluya. Saking mahalnya aja sudah timah, jadi sini-sini terlalu gini sini-sini. Kalau lagi khotbah, pasti ribu suruh katanya harga aja sih.